Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleh. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan di sore yang sejuk ini, ya, di sore hari ini di studio Ahsan TV Telaga Sakinah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya berupa hujan yang deras. Ya, alhamdulillah, ya, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa hujan. Adikku yang soleh dan soleha, siapa yang belum menghafal doa ketika turun hujan? Yang belum menghafal, ayo segera menghafal doa ketika turun hujan. Doanya seperti ini adikku yang soleh dan soleha. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, Abu Sahla ulangi. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, mudah-mudahan Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Ya, baik adikku yang soleh dan soleha di sore hari yang sejuk. Ya, sejuk ini alhamdulillah. Abu Sahla berharap adik-adikku yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun saat ini kita masih berada di masa pandemi, ya, pandemi virus COVID-19. Akan tetapi Abu Sahla berdoa, senantiasa berdoa, mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleha, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona atau COVID-19 yang Allah sedang uji manusia secara umum, ya, sekarang ini. Ya, adik-adikku yang soleh dan soleha, Abu Sahla berdoa mudah-mudahan adik-adikku semuanya, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada adik-adikku yang soleh dan soleha yang hari ini sedang sakit, ya, Abu Sahla berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakitnya, kemudian memberikan kesembuhan dan mengganti sakit tersebut dengan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harus bersabar jika belum sembuh, ya. Abu Sahla sangat senang sekali sore hari ini bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha tentunya di layar kaca Ahsan TV, ya, layar kaca yang penuh mubarakah ini. Insya Allah seperti biasa Abu Sahla akan menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan soleha, ya, insya Allah 60 menit ke depan insya Allah Abu Sahla akan menemani istirahat adik-adikku yang soleh dan soleha seperti biasa, ya. Abu Sahla akan membawakan siroh yang singkat. Kali ini insya Allah Abu Sahla akan memberikan siroh kisah
Nabi Adam alaihi salam. Nah, insya Allah kisah ini akan banyak diambil pelajarannya adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian nanti setelah Abu Sahla memberikan sirah, ada segmen ibroh ya atau pelajaran. Nanti ada adikku yang soleh dan soleha, Abu Sahla minta untuk memberikan pelajaran ya tentang sirah yang Abu Sahla sampaikan. Nanti juga ada di segmen kosakata bahasa Arab, nanti ada beberapa kosakata yang insya Allah akan Abu Sahla berikan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha agar mufradat bahasa Arabnya ya kosakata bahasa Arabnya makin bertambah. Dan juga nanti ada segmen Aku Tahu insya Allah. Mudah-mudahan beberapa segmen yang biasa kita lakukan di acara Aku Anak Soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya sehingga kita bisa melalui setiap segmen dengan baik. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, ya karena waktunya sudah sore, Abu Sahla akan segera memulai kisahnya ya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sahla memulai kisahnya ya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Oh ya, adik-adikku yang soleh dan soleha, mumpung Abu Sahla belum lupa, ya Abu Sahla tidak bosan mengingatkan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang belum sholat asar. Ayo, sholat asar terlebih dahulu ya. Sholat asar, kemudian kembali lagi di depan layar kaca Ahsan TV bersama Abu Sahla ya di acara Aku Anak Soleh. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, inilah kisahnya, kisah Nabi Adam alaihissalam. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita imani bahwa kita mengimani Allah memiliki Nabi dan Rasul ya. Yang jumlahnya sangat banyak adik-adikku yang soleh dan soleha. Adakah di antara adik-adikku yang soleh dan soleha tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul? Apakah sudah ada yang tahu? 25 ke Abu Sahla. 25 betul. Akan tetapi jumlah 25 adalah yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Ya, yang namanya ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah kurang lebih 25 Nabi dan Rasul. Akan tetapi jumlah yang sesungguhnya adalah sangat banyak sekali adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, ada hadis dari sahabat Abu Umamah ya ketika sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berapa jumlah nabi dan rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlah nabi dan rasul adalah 124.000 dan 315 diantaranya adalah rasul. Jadi jumlah seluruh nabi adalah 124.000 dan yang 315 adalah rasul. Ya, adik-adikku, Abu Sahla ulangi ya dalam hadis ini ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa jumlah nabi adalah 124.000 dan 315 diantaranya adalah rasul. Jadi jumlahnya sangat banyak adik-adikku yang soleh dan soleha. Adapun yang jumlah 25 nabi itu yang Allah terangkan dalam Al-Quran nama-namanya. Sebagaimana nabi yang akan kita kisahkan kali ini yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang 24-nya insya Allah mudah-mudahan Abu Sahla nanti bisa memberikan sirahnya secara singkat untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang Allah utus, yang Allah ciptakan, atau dia adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Dari apa adik-adikku yang soleh dan solehah? Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian adik-adikku yang soleh dan soleha, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikat
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di bumi. Apa reaksi dari para malaikat, adik-adikku yang soleh dan soleha? Malaikat, karena malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib, ya, mereka mengatakan kepada Allah bahwa, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi, ya, orang-orang yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Itu apa kata para malaikat setelah Allah mengabarkan bahwa Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi ini. Karena malaikat tidak mengetahui hal yang gaib, dia secara akal malaikat dia mengatakan bahwa nanti manusia akan melakukan kerusakan, melakukan pertumbahan darah dan kerusakan yang lain di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Ya Allah Maha mengetahui, adik-adikku yang soleh dan soleha. Berarti apa? Pasti akan ada manfaatnya. Akan ada hikmahnya dari diciptakannya khalifah di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Dari apa tadi? Dari tanah, adik-adikku yang soleh dan soleha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan bentuk sebaik-baik bentuk, dengan sesempurna-sempurna bentuk, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat dan jin dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Untuk apa, adik-adikku yang soleh dan soleha? Sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi sujud ini dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah sujud ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang lainnya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Nanti adik-adikku yang soleh dan soleha bukan berarti nanti boleh sujud kepada manusia. Tidak boleh. Ini khusus, ya, pengkhususan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada malaikat dan kepada iblis. Kemudian karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling patuh, paling taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Terkecuali iblis. Iblis tidak mau sujud, adik-adikku yang soleh dan soleha. Sungguh iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud, kemudian iblis pun enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis ternyata merasa sombong. Ada kesombongan dalam dirinya. Apa alasan iblis? Adik-adikku yang soleh dan soleha? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dari tanganku, dari kedua tanganku?" Apa kata iblis? Iblis jawabannya, perhatikan adik-adikku yang soleh dan soleha. Jawabannya tidak masuk akal. Kata iblis, "Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Kira-kira masuk akal apa tidak, adik-adikku yang soleh dan soleha? Kalau api lebih baik daripada tanah? Tidak masuk akal, adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, iblis sombong. Dia memberikan alasan yang tidak masuk akal. Padahal tanah tentunya akan lebih baik daripada api. Kenapa, Kak Abu Sahla? Karena tanah sifatnya adalah membangun dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tanaman. Sedangkan api sifatnya adalah membakar, merusak. Ya, jadi tentunya tanah lebih baik daripada api. Akan tetapi adik-adikku yang soleh dan soleha, karena memang iblis mempunyai sifat sombong, dia memberikan alasan walaupun alasan itu tidak masuk di akal. Karena iblis laknatullah tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengusir iblis dari surga. Ya, ini hukuman
bagi orang-orang dan makhluk yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia keturunan iblis. Ya, kalau ada manusia yang pekerjaannya adalah suka membangkang, tidak mau taat kepada perintah Allah, berarti dia ada sifat iblis dalam dirinya. Ya, jangan kita ikuti adik-adikku yang soleh dan soleha. Pasti nanti akan Allah hukum orang-orang yang mengikuti seruan-seruan iblis. Setelah itu, karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka iblis pun diusir dari surga, ya. Dan ternyata iblis memilih dendam kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia memiliki rasa dendam yang sangat dalam. Ya, dia akan bersumpah akan menjerumuskan anak keturunan Adam dan akan mencari teman sebanyak-banyaknya agar untuk dimasukkan ke dalam neraka bersama iblis. Terkecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleha termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah iblis dikeluarkan dari surga, Allah pun menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di surga. Ya, karena Adam merasa sendiri, tidak ada teman, maka Allah pun Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Maka Allah pun ciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu akan menjadi istri Nabi Adam yang bernama Ibunda Hawa. Siapa? Bernama Hawa, ya, yang nanti akan menemani Nabi Adam alaihissalam sekaligus menjadi istri Nabi Adam alaihissalam. Mereka pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di surga sekehendak mereka. Mereka dibolehkan makan buah apapun. Mereka boleh melakukan apapun. Terkecuali Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam dan istrinya Hawa mendekati satu pohon yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dan mewasiatkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa untuk tidak mendekati pohon yang terlarang, adik-adikku yang soleh dan solehah. Nah, ini digunakan kesempatan ini oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam sebagai dendam kusumatnya dia karena merasa terusir dari surga karena Nabi Adam alaihissalam. Iblis pun mengadakan makar, adik-adikku yang soleh dan soleha, mengadakan tipu daya, ya, akan menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam dan istrinya Hawa mendekati pohon yang dilarang tersebut dan memakan buahnya. Maka dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu muslihat, iblis pun akhirnya menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya, karena iblis betul-betul menggoda dan memberikan argumen-argumen, alasan-alasan yang menurut Nabi Adam dan istrinya Hawa masuk di akal. Bahkan iblis bersumpah, adik-adikku yang soleh dan soleha, bersumpah demi nama Allah, bersumpah dengan nama Allah bahwa andai kata Nabi Adam mendekati pohon itu, maka dia akan kekal di surga selama-lamanya. Maka melihat alasan iblis, tipu daya iblis yang seolah-olah masuk akal Nabi Adam, maka Nabi Adam dan istrinya Hawa pun mendekati pohon terlarang tersebut, kemudian memakan buahnya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah pohon terlarang tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun murka. Seketika itu juga Nabi Adam dan Hawa istrinya, ya, terlepaslah semua bajunya, adik-adikku yang soleh dan solehah, ya, sehingga tidak ada satu baju pun yang menutupi tubuhnya, karena itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian ini, Nabi Adam dan istrinya Hawa pun tersadar bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dia sadar bahwa dia telah salah dan telah mengikuti seruan iblis yang sebenarnya iblis adalah musuh yang nyata. Maka melihat dia Allah Subhanahu wa taala murka, akhirnya Adam dan istrinya Hawa pun tersadar dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar taubat. Tobat yang sungguh-sungguh, adik-adikku yang soleh dan solehah. Adam dan Hawa merasa menyesal sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an doa Nabi Adam alaihissalam ini. Apa doanya adik-adikku yang soleh dan soleha? Doa Nabi Adam adalah yang sudah dalam Al-Qur'an adalah la ilaha illallah. Apa doanya adik-adikku yang soleh dan soleha? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minad. Ya, doanya gimana adikku yang soleh dan soleha? Ya, doanya adalah Abu Salah ulangi. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Abu Salah ulangi lagi. Ya, doa Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-A'raf ya. Doanya Abu Salah ulangi lagi, doa Nabi Adam. Ya, merasa dia salah dan beristighfar. Doanya adalah Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doanya adikku yang soleh dan soleha. Dan doa ini boleh kita amalkan. Ya, boleh kita amalkan, boleh dijadikan sebagai doa-doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa seperti itu, dengan doanya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ya, karena Nabi Adam dan istrinya Hawa bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di dunia sehingga di dunia yang kita tempati saat ini, adikku yang soleh dan soleha. Ya, jadi Adam ya dipindahkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang semula hidup di surga, maka Allah menyuruh Nabi Adam untuk turun ke dunia, ya, turun ke bumi untuk hidup di sana. Ya, menjalin hubungan rumah tangga bersama istrinya Hawa dan dia memiliki anak yang banyak sampailah kepada kita saat ini. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah bapak moyang manusia. Semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi terbantahkan adik-adikku yang soleh dan soleha kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia adalah nenek moyangnya adalah berasal dari kera katanya. Ya, ini adalah ucapan yang tidak berdasar adik-adikku yang soleh dan soleha dan tidak perlu kita percayai. Yang kita percaya adalah nenek moyang manusia atau bapak moyang manusia adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, mudah-mudahan kisah yang singkat ini adik-adikku yang soleh dan soleha bisa diambil pelajarannya, bisa diambil ibrahnya ya, kisah singkat Nabi Adam alaihi salam ya. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya Abu Salah bisa melanjutkan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, demikian kisah singkat Nabiullah Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah. Ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Insya Allah setelah ini Abu Salah akan kembali dengan segmen Ibrah, segmen pelajaran yang Abu Salah akan meminta adik-adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran ya dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Baik, Abu Salah izin rehat sejenak, jangan kemana-mana. Abu Salah akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini.
Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah, Abu Sahla kembali lagi di segmen yang kedua, yaitu segmen ibrah atau pelajaran ya. Di segmen ini boleh adik-adikku yang soleh dan solehah yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pelajaran ya, sebelum nanti Abu Sahla juga insya Allah akan memberikan pelajaran di kisah ini ya. Adik-adikku yang soleh dan solehah boleh berinteraktif untuk memberikan pelajaran ya di nomor interaktif 0813 1829 4352. Insya Allah ada hadiah menarik ya untuk 2 penelpon pertama ya. 2 penelpon pertama akan ada hadiah menarik yang bisa memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Apa hadiahnya? Insya Allah kupon belanja di Sunstore ya, insya Allah senilai 50.000 untuk masing-masing 50.000 untuk 2 orang ya. Siapa yang beruntung insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah tersebut ya, insya Allah nanti ya. Silakan adik-adikku yang soleh dan soleha yang sudah memiliki pelajarannya bisa langsung telepon di 0813 1829 4352 ya, memberikan pelajaran ya, tidak yang lain ya, memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Boleh tanya-tanya kepada temannya yang tadi sudah menyaksikan atau ke abi dan uminya yang mungkin tadi sudah mendengarkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha ya, insya Allah ya nanti ada 2 kupon menarik, kupon belanja menarik ke Sunstore ya, insya Allah. Baik, baik, sepertinya sudah ada yang masuk ya. Abu Sahla angkat terlebih dahulu ya. Halo. Halo. Halo, silahkan. Ya. Dengarkan lewat telepon saja ya. Volume televisinya dikecilkan. Tadi pertanyaannya apa Pak Ustaz? Pertanyaannya adalah bukan pertanyaan tapi memberikan pelajaran. Ya, memberikan pelajaran atau menceritakan kembali ya, secara singkat boleh atau memberikan pelajaran juga boleh tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Siap? Kisah Nabi Adam ya. Ini ini khusus buat adik-adik ya, bapak-bapak dan umi-umi, abi-abi ya. Tidak dulu ya, untuk adik-adiknya insya Allah. Ya. Silahkan. Dengan adik siapa dan di mana? Adik Ahmad di Cirebon. Adik Ahmad di Cirebon. Iya. Adik Ahmad di Cirebon, masya Allah ya. Adik Ahmad, Abu Sahla mau bertanya dong. Adik Mas Ahmad ini sekolah kelas berapa? Sudah lulus kuliah. Sudah lulus kuliah, masya Allah. Taib. Berarti Mas Ahmad ya, Mas Ahmad ini sudah lulus kuliah. Berarti tidak masuk kriteria ya. Ini khusus untuk adik-adik ya, adik-adik ya, insya Allah. Taib. Mungkin nanti adiknya Mas Ahmad ada di belakang. Taib. Kalau Mas Ahmad nanti sama ustadz yang lain ya, insya Allah di kajian-kajian. Ini khusus anak-anak insya Allah ya. Ya, mohon maaf ya Mas Ahmad dari mana, Cirebon tadi ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi antum dan keluarga di sana. Ya, ada yang masuk, silahkan. Ya, silahkan. Dengarkan lewat telepon saja, volume televisinya dikecilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Terputus ya sepertinya ya. Taib, sepertinya terputus ya. Silakan dicoba lagi ya, adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Hadiahnya adalah untuk yang bisa memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Adam alaihi salam ya, memberikan pelajaran atau menceritakan kembali secara singkat ya. Insya Allah ada kupon belanja senilai Rp50.000. Baik, ada yang masuk. Silakan. Iya, silahkan.
Halo, terputus kembali sepertinya, Masya Allah ya. Baik ya, silakan dicoba kembali di 0813 1829 4352 ya, memberikan pelajaran ya. Ya, baik, adik yang soleh dan soleha, beberapa penelpon yang sudah mencoba untuk bergabung interaktif ternyata putus koneksinya ya. Ya insya Allah sambil menunggu ya Abu Salah mencoba memberikan pelajaran ya. Nah, insya Allah ini hadiahnya masih terus berlaku ya bagi yang mau memberikan pelajaran. Baik, pelajarannya adalah adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya berdasarkan tadi yang sudah Abu Salah sampaikan, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya itu pelajaran yang pertama. Ya, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, apa? Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Atau Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian pelajaran berikutnya, iblis Allah ciptakan dari api. Ya, jadi kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, kemudian musuh bebuyutannya yaitu iblis Allah ciptakan dari api. Itu pelajaran berikutnya. Kemudian juga pelajaran berikutnya, jumlah nabi dan rasul adalah berdasarkan hadis Rasulullah yang tadi ya dari Abu Umamah ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jumlahnya adalah 124.000 ya. Kemudian 315 adalah rasul. Yang 124.000 adalah nabi dan 315 diantaranya adalah Rasul, adik-adikku yang soleh dan soleha. Itu pelajaran yang bisa diambil juga. Kemudian pelajaran yang lain yang juga bisa diambil ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dan malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Ya, karena malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena di dalam hatinya ada kesombongan. Ya, ada keengganan untuk sujud kepada Nabi Adam karena sombong. Maka yang memiliki sifat sombong itu adalah sifatnya iblis. Ya, jangan diikuti adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, itu diantara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada pelajaran yang sangat penting juga adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, doa Nabi Adam alaihissalam. Doa apa? Nabi Adam alaihissalam ketika dia merasa bersalah dan bertaubat kepada Allah. Dan Nabi Adam berdoa dengan doanya, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, itu doa Nabi Adam alaihissalam ya. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Begitulah kira-kira ya pelajaran yang bisa diambil dipetik dari kisah Nabi Adam alaihissalam ya. Bagi adik-adikku yang soleh dan soleha yang baru bergabung ya, insya Allah nanti bisa bergabung lagi. Masih ada 2 segmen lagi ya yang ingin berinteraktif, membaca Al-Quran, membaca doa, membaca hadis ya, insya Allah nanti di segmen kosakata bahasa Arab atau di segmen Aku Tahu, insya Allah Abu Salam dikasih kesempatan adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraktif. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini segmen ibrah atau pelajaran. Insya Allah Abu Salam akan kembali dengan segmen kosakata bahasa Arab. Jangan kemana-mana, Abu Salam akan kembali setelah pesan sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah.
Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen yang ketiga, yaitu segmen kosakata bahasa Arab. Ya, insya Allah ada beberapa kosakata bahasa Arab yang sore hari ini akan Abu Salah berbagi untuk adik-adikku yang soleh dan soleha agar mufrodat atau kosakata bahasa Arabnya bertambah lagi. Apa saja kosakata bahasa Arabnya? Yuk kita lihat bersama-sama di layar kaca Ahsan TV. Silahkan Kak Firza. Al-Mufrodat, kosakata bahasa Arab. Ya, ini kosakata yang pertama adik-adikku yang soleh dan soleha. Apa? Laci, ya. Apa bahasa Arabnya laci? Laci bahasa Arabnya adalah durjun. Apa bahasa Arabnya laci? Laci bahasa Arabnya adalah durjun. Sekali lagi Abu Salah ulangi, laci bahasa Arabnya adalah durjun. Dan yang kedua adalah toilet. Ya, ini toilet ya yang setiap rumah insya Allah memiliki toilet ya. Apa sih bahasa Arabnya toilet? Toilet bahasa Arabnya adalah mirhadun. Apa? Toilet bahasa Arabnya adalah mirhadun. Ya, sekali lagi, toilet bahasa Arabnya adalah mirhadun. Kemudian yang berikutnya, kosakata yang ketiga adalah kantor. Ya, ini untuk abi-abinya ya yang bekerja di kantor. Ya, suasananya seperti ini. Terus apa sih bahasa Arabnya kantor? Kantor bahasa Arabnya adalah idaratun. Kantor bahasa Arabnya adalah idaratun. Kantor bahasa Arabnya adalah idaratun. Kemudian kosakata yang berikutnya yang keempat. Nah ini ya kesukaan adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya yang suka berbelanja. Biasanya kalau berbelanja adalah di toko. Ya di toko atau di swalayan ya kalau gambarnya ya. Atau di toko insya Allah. Ya di toko. Apa sih bahasa Arabnya toko? Toko bahasa Arabnya adalah dukkanun. Toko bahasa Arabnya adalah dukkanun. Sekali lagi Abu Salah ulangi. Toko bahasa Arabnya adalah dukkanun. Dan yang terakhir ini ya kosakata yang baru ya. Ini adalah waktu ketika seluruh manusia itu terlelap dalam tidur atau saat-saat untuk tidur yaitu waktu malam. Apa sih bahasa Arabnya malam? Malam bahasa Arabnya adalah lailun. Malam bahasa Arabnya adalah lailun. Sekali lagi, malam bahasa Arabnya adalah lailun. Al-Mufrodat, kosakata bahasa Arab. Demikian tadi adik-adikku yang soleh dan solehah ya 5 mufrodat ya insya Allah ini mufrodat yang baru ya. Ya mudah-mudahan nanti adik-adikku yang soleh dan solehah bisa menghafalnya ya. Tadi sudah mencatatnya kan? Dicatat kemudian dihafal ya.
agar mufrodatnya terus bertambah. Insya Allah nanti Kak Abu Sahla akan memberikan mufrodat yang baru lagi ya. Dan untuk memperdalam bahasa Arabnya nanti ada acara Arabic Kids ya bersama guru kita Ustadz Budi Zubair hafizahullah taala ya, Arabic Kids untuk memperdalam bahasa Arab adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Ini sekedar mufrodat, nanti ketika belajar bersama guru kita insya Allah adik-adikku yang soleh dan soleha akan lebih mahir lagi. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, ini ya segmen kosakata bahasa Arab ya. Insya Allah masih ada satu segmen lagi ya, dan ya, adik-adikku yang soleh dan soleha yang ingin berinteraktif boleh ya. Nanti setelah segmennya selesai ya boleh langsung angkat teleponnya untuk berinteraktif bersama Abu Sahla. Boleh membaca doa, membaca Al-Quran atau membaca hadis ya. Baik, sampai di sini segmen kosakata bahasa Arab. Insya Allah Abu Sahla akan kembali dengan segmen Aku Tahu. Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan segera kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita sudah menginjak di segmen yang keempat, yaitu segmen Aku Tahu ya. Insya Allah segmen Aku Tahu kali ini ya Abu Sahla akan dibantu oleh Kak Firza ya, akan memberikan keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha cara membuat kincir angin yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk kita lihat bersama-sama di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Ini dia adikku yang soleh dan soleha bahan-bahannya ya. Kertas origami, kemudian ada jarum ya, kemudian juga ada buat bekas ini ya, buat minuman ya. Bagaimana cara membuatnya? Kemudian juga ada lem atau double tip ya, bagaimana cara membuatnya? Ya kita lihat. Pertama kertas dilipat ya agar ada bentuk menyilang. Ya, kemudian perhatikan dipotong menjadi 4 bagian ya. Sehingga menjadi bentuk yang kecil. Perhatikan adik-adikku yang soleh dan soleha cara membuatnya. Kemudian dipotong lagi sehingga menjadi bentuk segitiga ya, bentuk segitiga. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, kertasnya yang berwarna-warni ya agar terlihat indah. Ya perhatikan, setelah dipotong menjadi bentuk segitiga, kemudian apa yang akan dilakukan? Ya, perhatikan dengan seksama adikku yang soleh dan soleha agar kita bisa nanti mempraktekannya di rumah.
Ya, perhatikan. Mulai ditempelkan ya, perhatikan adik-adik yang saleh dan salehah. Menempelkannya, perhatikan biar urut dan biar lurus. Dan warna-warna yang berbeda tentunya. Perhatikan terus. Ya, ini dia adikku yang saleh dan salehah, sudah hampir nampak ya bentuk kincir anginnya. Kemudian apa lagi? Ya. Mulai dilipat ya, perhatikan cara melipatnya agar tidak salah nanti. Adikku yang saleh dan salehah ya, bentuk kincirnya ya. Masya Allah kan. Kembaran bagian tengahnya ya ditusuk menggunakan jarum pentul ya, hati-hati ya adikku yang saleh dan salehah. Ketika menggunakan jarum pastikan aman ya. Ya Masya Allah ya, hampir terlihat ya adikku yang saleh dan salehah, perhatikan. Ini dia ya, kincir angin terbuat dari kertas origami. Bagaimana adikku yang saleh dan salehah? Menarik bukan? Iya, sangat menarik sekali dan sangat kreatif sekali ya. Ini bisa dipraktekkan loh di rumah masing-masing ya. Insya Allah ya adikku yang saleh dan salehah bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Bahan-bahannya gampang sekali didapatkan ya. Dan caranya juga mudah. Ya, kalau yang ingin videonya boleh minta ke Ahsan TV ya. Nanti datang ke Ahsan TV ya, insya Allah. Boleh nanti dikasih sama Kak Firza insya Allah. Baik, adikku yang saleh dan salehah ya. Sampai di sini segmen Aku Tahu, insya Allah nanti ada penutup ya. Dan sekaligus bagi adikku yang saleh dan salehah yang ingin berinteraktif, nanti insya Allah jadi segmen yang terakhir Abu Salah tunggu ya insya Allah. Baik, jangan kemana-mana, Abu Salah izin rehat sejenak, akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah adikku yang saleh dan salehah, Abu Salah kembali ya. Tidak terasa benar-benar kita sudah berada di ujung acara Aku Anak Soleh. Seperti bagaimana Abu Salah berjanji ya, sebelum Abu Salah menutup, Abu Salah memberikan kesempatan adikku yang saleh dan salehah yang ingin berinteraktif ya. Di nomor 0813 1829 4352 ya. Abu Salah silakan yang mau berinteraktif.
Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan adik Khalila Ustadz. Adik Khalila. Iya Ustadz. Adik Khalila di mana? Di Palembang Ustadz. Di Palembang, Masya Allah. Di Palembang ya, jauh sekali ya, Masya Allah. Ya, Abu Sahla senang sekali mendengarkan adik Khalila ya. Bisa berinteraktif dengan Abu Sahla, Alhamdulillah. Ya, Abu Sahla senang sekali. Baik, adik Khalila mau baca Al-Quran, memberikan pelajaran tentang Nabi Adam, atau baca yang lain? Baca Al-Quran Ustadz. Mau baca Al-Quran, surat apa? Surat Al-Mumtahana Ustadz. Al-Mumtahana, Masya Allah ya. Tapi sepertinya tidak semuanya ya. Beberapa ayat saja insya Allah. Nanti Abu Sahla yakin ya bisa menyelesaikan semuanya. Tapi Abu Sahla minta nanti beberapa ayat saja. Nanti Abu Sahla kasih aba-aba jika sudah selesai. Baik, silahkan dimulai. Jangan lupa tahu terlebih dahulu. Ya Ustadz. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Yakhfukum yakunu lakum a'da'u wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun la tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu in qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal 'azizul
Iya, Masya Allah. Ya, cukup ya, sampai di situ saja. Masya Allah di Khalila, Masya Allah di Palembang. Luar biasa sekali ya, Abu Salah senang sekali, adem sekali mendengarkan tilawahnya, Masya Allah. Abu Salah bertanya sedikit dong, sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 3, Ustaz. Kelas 3 SD? Iya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali. Hafalannya sudah berapa juz? Sudah 3 juz, Ustaz. 3 juz ya, Masya Allah ya. Abu Salah berdoa mudah-mudahan di Khalila di Palembang ya. Insya Allah mudah-mudahan terus nambah hafalannya dan terus semangat, Masya Allah. Bagus bacaannya, Abu Salah senang sekali. Baik, barakallahu fikum ya. Barakallahu fiki untuk di Khalila. Di Khalila mau salam-salam? Iya, Ustaz. Baik, silahkan salam-salamnya buat siapa? Buat Ustaz Abu Sahla. Waalaikumsalam. Kemudian? Buat Umi Abi. Umi dan buat Abi. Buat teman-teman di SD, Ustaz. Masya Allah di SD. Baik, mudah-mudahan teman-temannya mendengarkan ya. Iya, Ustaz. Baik. Sudah ada lagi? Apa sudah cukup? Cukup, Ustaz. Cukup. Baik. Syukran. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di Khadilah ya, kalau tidak salah Abu Sahla tadi mendengarkan ya, dari Palembang. Masya Allah luar biasa sekali bacaannya. Baik, ada telepon setelah di Khalilah. Silahkan, sudah ada yang masuk, silahkan. Ya, Ustaz. Halo. Halo, Ustaz. Halo, ya silahkan. Salamnya mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Ihsan di Lahat. Ihsan di Lahat. Lahat Sumatera ya? Iya. Ya, Masya Allah luar biasa. Mas Ihsan di Lahat Sumatera ya, Masya Allah. Ya, Abu Sahla senang sekali ya teman-teman Abu Sahla yang jauh yang menyapa Abu Sahla di sini ya di Cikarang. Baik, Mas Ihsan apa kabarnya? Insya Allah. Mas Ihsan. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, Abu Sahla berdoa mudah-mudahan Mas Ihsan dan keluarga di Lahat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Mas Ihsan, sebelum Mas Ihsan berinteraksi melanjutkan, nanti dengarkan saja lewat telepon ya. Volume televisinya dikecilkan ya, biar tidak ada feedback. Baik, Mas Ihsan mau baca Al-Qur'an, baca doa atau baca hadis? Baca surat. Baca surat apa? At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Ya baik, silakan Abu Sahla mendengarkan. Tapi insya Allah nanti Abu Sahla kasih aba-aba jika sudah selesai ya. Insya Allah. Tayyib, silakan Mas Ihsan dimulai ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ya. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, cukup ya. Masya Allah, Mas Ihsan. Ya, Mas Ihsan Dilahat, Masya Allah bacaannya bagus. Ya, lancar. Baik. Mas Ihsan, sekarang sekolah kelas berapa? 5. Kelas 5 SD ya? Ya, Masya Allah. Hafalannya sudah berapa juz? 3 juz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan terus bertambah ya. Dan sampai 30 juz ya, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Abu Salah berdoa untuk Mas Ihsan dan Dek Khalila yang tadi ya, mudah-mudahan ya Allah takdirkan menjadi hafidh dan hafidhah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mas Ihsan, mau dilanjutkan dengan salam-salam? Halo? Ya, halo. Ya, silahkan. Salam-salamnya buat siapa saja? Salam buat bunda sama ayah. Buat bunda dan ayah. Sama adek. Buat adek juga. Sama Abu Sahlah. Ya, waalaikumsalam. Siapa lagi? Sama Ustadz yang di SD. Buat Ustadz yang di SD ya, yang SD tempat Mas Ihsan sekolah ya. Tayyib, kemudian? Sudah, baik. Syukron, jazakallahu khairan Mas Ihsan. Ya, wa iyyakum. Baik, sudah? Sudah. Baik, terima kasih Mas Ihsan sudah berinteraktif dengan Abu Sahlah yang insya Allah ditunggu lagi interaktifnya di pekan depan insya Allah. Baik tadi ya Mas Ihsan sekaligus mengakhiri aku anak soleh pada sore hari ini ya. Mohon maaf adik-adikku yang soleh dan soleha karena waktunya sudah sore ya. Bagi adik-adikku yang soleh dan soleha yang ingin berinteraktif dengan Abu Sahlah ya, insya Allah Abu Sahlah tunggu di pekan depan ya. Pekan depan ya, insya Allah setiap pekannya Abu Sahlah insya Allah akan hadir menemani adik-adikku yang soleh dan soleha. Baik, sampai di sini acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini. Sebelum Abu Sahlah menutup acara Aku Anak Soleh, Abu Sahlah mohon dibuka pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Andai kata dalam pembawaan acara Aku Anak Soleh ada kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat yang kita cintai ya. Kesalahan tersebut adalah dari Abu Sahlah sebagai makhluk yang lemah. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya yang sangat pedih. Baik adik-adikku yang saleh dan soleha, Abu Sahlah mengucapkan syukran jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang saleh dan soleha yang telah berinteraktif dengan Abu Sahlah dan adik-adikku yang saleh dan soleha yang telah menyimak Aku Anak Soleh di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang Abu Sahlah sampaikan ada manfaatnya dan bisa diambil pelajarannya. Kemudian Abu Sahlah juga tak lupa mengucapkan syukran jazakumullah untuk kru Ahsan TV yang sudah menemani Abu Sahlah dan sehingga acara Aku Anak Soleh berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan Allah membalas jerih payah antum yang menjadi dengan pahala yang
pahala yang berlipat ganda. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh di layar kaca Ahsan TV setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ya, insya Allah Abu Salah akan hadir menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan soleha. Baik, sampai di sini acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini. Abu Salah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.